Santapan Harian Rabu 28 Januari 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yohanes pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-40 hingga ayat ke-42. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman-Mu, ya Allah. Kini kami siap untuk bertumbuh di dalam firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami yang siap untuk mendengarkan dan melakukannya. Di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Yohanes 10 ayat 40-42. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu, lalu ia tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda mukjizat pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini memang benar. Lalu banyak orang di situ percaya kepadanya. Sahabat Scripture Union Indonesia, istilah me time semakin populer, terutama seiring dengan maraknya penggunaan media sosial. Me time adalah waktu yang disediakan orang untuk menenangkan diri setelah menjalankan rutinitas dari pekerjaan. Hal ini juga menjadi teladan yang dilakukan Yesus ketika menghadapi penolakan di Yerusalem oleh orang Yahudi. Alih-alih melawan penolakan dengan keras, Yesus memilih untuk menyingkir sejenak, menenangkan diri, dan mempersiapkan diri bagi tugas besar yang menantikannya. Yesus pergi ke tempat di mana Yohanes Pembaptis dahulu melakukan pembaptisan. Di tempat itu, ia merenungkan kembali awal pelayanannya. Banyak orang percaya kepada Yesus karena kesaksian Yohanes, meskipun Yohanes sendiri tidak melakukan mukjizat. Apa yang Yohanes katakan tentang Yesus terbukti benar, dan hal itu membuat orang-orang semakin yakin akan Yesus. Ketika kebenaran ditolak di Yerusalem, di Yordan, kebenaran diterima dan menghasilkan iman. Pemberitaan firman Tuhan tidak pernah sia-sia. Yohanes telah menubuatkan dan Yesus menggenapi nubuat itu sehingga banyak orang menjadi percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Menyediakan waktu untuk meneduhkan diri, berdoa, dan mengevaluasi pekerjaan sangatlah penting, terutama di masa penuh tantangan yang bisa muncul kapan saja. Hal ini membantu kita tetap berfokus dan tidak terpengaruh oleh lingkungan yang toksik, yang dapat mendorong perubahan perilaku yang tidak diperkenan Tuhan. Jangan terlalu terpengaruh oleh penolakan ataupun sikap negatif orang lain, terutama saat kita sudah berbuat baik. Tidak semua orang menolak firman Tuhan. Selalu ada tempat dan orang yang siap menerima dan menikmati kasih karunia-Nya. Selain itu, melakukan perjalanan ziarah ke tempat yang memperkuat iman dapat membantu kita bertumbuh secara rohani, memperkokoh komitmen pelayanan, serta berjumpa dengan orang-orang yang memberikan dukungan bagi pelayanan kita. Tuhan senantiasa menolong dan menyertai kita dalam setiap langkah hidup kita. Mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, hibur hati kami untuk tidak terpengaruh oleh penolakan ataupun sikap negatif orang lain, terutama saat kami berusaha berbuat baik.
Semoga cinta dan kasih-Mu selalu memotivasi kami untuk terus melakukan yang baik tanpa menghiraukan tanggapan negatif. Di dalam kasih-Mu ya Yesus Kristus, kami memohon. Amin.